Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Anissa Septia Zahra sebagai moderator, pemateri pertama yaitu Zulfahmi, dan pemateri kedua yaitu Vega Ersalina. Kami akan mempresentasikan mengenai menulis artikel di jurnal elektronik part 2. Submaterinya yang pertama yaitu tahapan menulis artikel ilmiah di jurnal elektronik. Yang kedua yaitu menulis artikel ilmiah sesuai aturan. Dan yang ketiga yaitu merevisi artikel sesuai saran reviewer. Materi pertama saya akan menjelaskan mengenai tahapan menulis artikel ilmiah di jurnal elektronik. Yang pertama yaitu memilih jurnal target. Memilih jurnal sesuai dengan tema dan bidang serta jurnal yang berkualitas dan terakreditasi oleh lembaga terpercaya. Yang kedua yaitu mengetahui audiens atau pembaca. Mengetahui siapa yang akan membaca jurnal. Jika yang akan membaca para pendidik, maka klasifikasikan jurnal pada education. Yang ketiga yaitu aspek teknis. Menyesuaikan teknis penulisan seperti penggunaan teknik kutipan. Dan yang terakhir yaitu bisa mengukur jurnal yang dipilih sesuai standar atau tidak. Harus membaca contoh-contoh jurnal dengan tingkatan-tingkatan target. Contohnya pada jurnal Sinta ada S1 sampai dengan S6. Dan yang terbaik itu adalah S1. Materi selanjutnya yaitu menulis artikel sesuai aturan akan dijelaskan oleh Zulfahmi. Kepada Zulfahmi dipersilahkan. Baik, selanjutnya menulis artikel ilmiah sesuai aturan. Yang pertama, judul, abstrak, key message, dan kontribusi. Dari judul kita milih judul dengan jelas, tidak abstrak atau tidak sesuai dengan tema, terus tak menarik. Contoh seperti upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa, yang begitu jelas bahwa judulnya jelas dan menarik. Kemudian abstrak, masuk setelah judul kita masuk pada abstrak atau bagian yang menjelaskan elemen-elemen esensial dari suatu tulisan. Abstrak ini dibuat harus semenarik mungkin sehingga menarik minat pembaca untuk melihat lebih dalam. Kemudian key message, di mana argumen yang akan ditawarkan dalam tulisan atau artikel. Setelah itu di mana ada kontribusi yang berperan pada kontribusi adalah reviewer yang melihat apa yang dapat diberikan oleh jurnal secara luas atau umum, bisa berkontribusi bersifat akademik atau yang lainnya. Selanjutnya masuk ke bagian artikel tokoh yang mana teori yang lebih tepatnya juga menjelaskan teori-teori yang berdasarkan dengan teori yang terkemuka serta valid. Selanjutnya adalah bahasa. Penggunaan bahasa yang sulit dipahami juga akan membuat artikel akan tidak menarik minat pembaca. Penggunaan bahasa ini juga perlu diperhatikan, di mana dengan adanya penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami, maka minat untuk pembaca artikel akan lebih banyak. Selanjutnya evidence, yang mana menyajikan bukti yang kuat, bisa bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kemudian struktur artikel, di mana struktur ini harus terlihat rapi dan jelas. Nah, masuk ke bagian 2 terakhir, yang mana referensi dan meluangkan waktu untuk tenaga hal yang bersifat teknis. Referensi ini menggunakan referensi yang terbaru. Hal ini menggambarkan apakah seorang penulis tersebut selalu update akan ilmu pengetahuan. Nah, penggunaan referensi, mengapa di sini dikatakan bahwa penggunaan referensi harus menggunakan yang baru? Karena itu menjelaskan bahwa sang penulis itu update terhadap ilmu pengetahuan di bidang
yang dikembangkan. Misalnya dia menulis jurnal yang ingin dikembangkan, nah dia menggunakan referensi-referensi yang terbaru. Kemudian meluangkan waktu dan tenaga untuk hal yang bersifat teknis. Memang harus menulis sesuai dengan format tulisan instansi tempat ingin mengupload jurnal tersebut. Terima kasih kepada Zulfahmi. Selanjutnya, materi merevisi sesuai saran reviewer akan dijelaskan oleh Vega Ersalina. Kepada Vega dipersilahkan. Baiklah, saya Vega Ersalina akan melanjutkan materi mengenai merevisi artikel sesuai saran reviewer. Nah, merevisi artikel caranya bagaimana? Tentu setelah kita membuat artikel, kita akan mensubmit artikel tersebut. Lalu reviewer akan membaca artikel yang kita buat. Setelah itu, artikel yang telah dibaca reviewer itu bisa saja ditolak, ataupun sebelum diterima mereka meminta kita untuk merevisi artikel yang telah kita buat, ataupun bisa juga artikel kita itu langsung diterima oleh reviewer. Nah, jika kita diminta untuk merevisi artikel yang kita buat, maka yang dapat kita lakukan ialah sebagai berikut. Pertama, membaca komentar reviewer. Membaca komentar reviewer sedapat mungkin dilakukan berulang kali. Hal itu dimaksudkan untuk memahami komentar yang disampaikan oleh reviewer. Komentar bisa berasal dari 1, 2, ataupun lebih dari 2 orang reviewer. Setiap reviewer itu memiliki cara menyampaikan komentar mereka masing-masing. Ada reviewer yang komentarnya itu membangun semangat kita dan memberikan semangat supaya kita melakukan revisi artikel menjadi lebih baik lagi. Namun ada juga reviewer yang kata-katanya itu kurang mengenakan hati, sehingga kita sebagai yang membuat artikel itu bisa saja menjadi tersinggung. Oleh karena itu, pada saat membaca komentar reviewer ini, kita harus siap mental terhadap komentar yang akan diberikan oleh reviewer. Nah, yang kedua itu memilah komentar reviewer. Memilah komentar reviewer ini berdasarkan reviewernya dan berdasarkan temanya. Jadi, dari beberapa reviewer yang telah memberikan saran ataupun kritik tentang artikel kita yang harus direvisi, maka bisa jadi ada yang satu tema yang sama temanya, sehingga kita dapat mengelompokkannya sesuai tema tersebut dan langsung menjawab pertanyaan dari beberapa reviewer dalam satu kali jawab saja. Lalu yang ketiga, menunggu setelah melakukan revisi. Di sini, setelah kita merevisi, tentu kita akan mengirim kembali revisian artikel yang telah kita lakukan. Setelah mengirim, lalu menunggu tanggapan dari reviewer yang memberikan komentar pada artikel kita tadi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Vega. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.